Halo sobat, ketemu lagi bareng sama Nadia Prameswari dan juga bareng sama Mary Anggia, hanya di Sobat. Sebaiknya Anda tahu. Ini kita udah pakai ulos. Oh, ini namanya ulos ya? Baru tahu dia. Ini namanya ulos. Ya aku udah tahu, aku tuh pura-pura nggak tahu gitu. Oh, gitu ya, Ulos Mbak? tuh dari mana sih? Dari mana ya? Dari Batak. Takut salah ya. Iya, Tahu aku. betul. Nah, Kenapa kita pakai ini? Karena kita mau bahas karena sesuatu. kita mau bahas sesuatu yang identik dengan Medan, Sumatera Utara. Apa? Horas. Ya, kita mau bahas tentang Danau Toba nih. Pasti sobat-sobat semua udah tahu ya, Danau Toba itu ada di mana. Terus sebenarnya Danau Toba itu berasal dari apa? Mungkin ada yang belum tahu juga sih. Nah, kita bakal membahasnya supaya sobat-sobat semua tahu. Yang pertama adalah Danau Toba ini merupakan danau alami berukuran besar yang berada di kaldera gunung supervulkan. Danau Toba adalah lokasi letusan gunung berapi supermasif yang terjadi sekitar 69.000 sampai 77.000 tahun yang lalu. Lama banget ya. Tuh, nah dari segi tradisi dan budaya, terbentuknya Danau Toba ini disertai dengan cerita legenda Pulau Samosir yang cukup terkenal. Tak heran, cerita legenda ini membuat banyak orang penasaran dan tertarik mengunjungi objek wisata ini. Ada banyak tempat wisata nih yang ada di Danau Toba yang menarik untuk dikunjungi bagi sobat-sobat semua yang mempunyai rencana untuk berkunjung ke wisata Danau Toba bisa mencoba beberapa lokasi berikut. Di antaranya ada Pulau Samosir. Lokasi wisata Danau Toba yang utama adalah Pulau Samosir. betul. Jadi pulau ini tuh letaknya di tengah-tengah Danau Toba. Dengan mengunjungi pulau ini, sobat-sobat bisa menikmati pemandangan Danau Toba dari berbagai sisi. Terus hijaunya pegunungan ditambah warna biru air danau bisa dinikmati selama berada di pulau ini. Betul. Nah, saat ini tuh udah ada paket wisata yang menawarkan kunjungan Pulau Samosir. Bukan hanya menawarkan keindahan Danau Toba, berbagai paket wisata juga menyediakan pesona budaya masyarakat Batak yang begitu kental. Dengan begitu, sobat-sobat semua bisa mendapatkan wisata alam yang menawan sekaligus belajar berbagai budaya dan tradisi Batak dalam satu waktu yang bersamaan. Betul sekali. Lengkap itu ya. salah satu wisata destinasi wisata yang favorit ya kalau di kayak andalan Medan. gitu ya. Nah, ini selanjutnya ada Bukit Holbung. Berlokasi di Desa Janji Marhatan, Pulau Samosir, Bukit Holbung merupakan salah satu destinasi wisata di Samosir yang paling tepat untuk menikmati keindahan alam Danau Toba dari ketinggian. Nah, dari bukit ini, sobat-sobat bisa melihat nih aktivitas nelayan yang tengah mencari ikan di perairan Danau Toba ataupun eksotisme bentang alam di Samosir dan sekitarnya. Ketika memasuki musim penghujan, objek wisata Samosir ini akan dipenuhi rerumputan hijau yang menyegarkan. Sehingga tak jarang jika tempat wisata ini juga dijuluki Bukit Teletabisnya Pulau Samosir. Oh, seru juga ya. Jadi ada sebutannya Bukit Teletabis Tuh, gitu. ini nih Jogja juga ada kan nama Bukit Teletabisnya, itu dia. Nah, itu tadi beberapa destinasi wisata ya yang kita yang ada di Danau sebutin. Toba. Dan setelah ini kita masih punya beberapa destinasi wisata lainnya. Jadi, sobat langsung aja saksikan tayangan yang berikut ini. Oke, selain dua tadi yang udah kita sebutin, ada lagi namanya Desa Tomok. Itu untuk mengenal lebih dalam budaya Batak, bisa juga mengunjungi Desa Tomok ini yang berada di jalur masuk dari Pulau Samosir.
Di desa wisata ini, Sobat Sebat masih bisa mengunjungi rumah-rumah adat khas Batak yang dilengkapi dekorasi boneka si gale-gale. Nah, pada saat-saat tertentu, Sobat Sebat juga bisa menyaksikan pertunjukan dan upacara khas Batak di tempat wisata Samosir ini. Selain itu, di Desa Tomok, Sobat Sebat bisa menemukan berbagai objek wisata menarik lainnya, seperti Museum Batak dan juga kompleks pemakaman raja-raja. Ada pemakaman raja-raja Batak kuno, bisa dilihat di sana juga gitu ya. Kamu udah tahu Apa? tadi boneka Tomok tuh belum tahu nggak? Si gale-gale? Tahu aku dari TV. Oke. Aku belum pernah ke sana. Iya, benar juga. Oke, selanjutnya nih ya. Ada Bukit Beta. Bukit Beta adalah objek wisata di Pulau Samosir lainnya yang terletak di Tuktuk Siadong. Nah, Tuktuk sendiri terkenal sebagai salah satu pusat dari pariwisata di Pulau Samosir karena pesona alamnya yang sangat memukau. Keindahan alam inilah yang bisa sobat-sobat temukan dengan mengunjungi Bukit Beta. Bukit kecil ini menjadi salah satu spot berburu foto favorit para penggemar fotografi, termasuk tempat pengambilan foto prewedding yang favorit tentunya. Mungkin aku bakal coba deh ya sana. Kalau udah punya salon ya. Oh. Menawarkan pemandangan indah mulai dari bentang alam nan asri, persawahan warga, dan perbukitan lainnya. Dijamin sobat-sobat nggak akan nyesel mengunjungi destinasi wisata di Samosir yang satu ini. Oh, seru banget ya. Mungkin aku besok bakal priwet ke sana gitu. Boleh. Bisa kan bagus. Tapi di sana banyak bukit juga ya. Tapi ada juga tempat lain selain yang udah kita sebutin. Itu ada namanya Desa Lumban Suhi Suhi. Bener nggak aku sebutin itu namanya? Bener ya. Itu salah satu kekhasan lainnya dari kebudayaan Batak adalah kain ulos. Yang kita pakai. Yang udah aku pakai ini namanya kain ulos. Itu dari Desa Lumban Suhi Suhi berarti ya. Kain tenun tradisional yang menjadi salah satu kebanggaan Batak ini telah memiliki popularitas yang mendunia. Bagi sobat-sobat yang ingin mengenal lebih dekat dengan kain ulos khas Batak, cobalah mampir ke Desa Lumban Suhi Suhi, di mana masih banyak terdapat pengrajin ulos tradisional. Jadi dijajakan dengan berbagai rentang harga. Ada objek wisata di Samosir satu ini adalah tujuan tepat berburu oleh-oleh kain ulos saat berkunjung ke Pulau Samosir. Cocok ya kalau mau beli ulos di situ tempatnya ya. Itu harganya kisaran dari 500.000 sampai jutaan rupiah. Tergantung rumitnya si ulos. Tapi emang menurutku emang rumit sih. Iya. Mau yang paling nggak rumit juga menurutku rumit. Ya itu. Kan yang gini-gini tuh sih. Ya kan? Ya kayak ditenun gitu. Kemudian ini air terjun Binanga Bolon. Wisata air terjun lainnya di Pulau Samosir adalah Binanga Bolon yang berada di Kabupaten Simalungun. Berada di tepian Danau Toba. Untuk bisa mencapai lokasi tersebut, sobat-sobat akan disuguhkan panorama yang menawan sehingga membuat objek wisata Samosir yang satu ini tak akan mengecewakan sobat-sobat semua. Terus masih ada lagi sebenarnya banyak banget sih, ternyata banyak banget. Danau Toba itu wisatanya ada Parapat ya. Lokasinya itu di sekitar Danau Toba yang pasti ya. Terus itu dia nggak kalah menarik lah dari yang lain. Itu namanya Parapat. Parapat ini sebuah kota yang akan Anda lewati sepanjang perjalanan menuju wisata Danau Toba. Jadi selama perjalanan sobat-sobat bisa melihat monyet-monyet yang bebas berkeliaran di tempat ini. Dengan hewan-hewan ini sobat-sobat bisa memberi makan atau bisa foto bareng monyet yang lucu-lucu gitu. Ya kalau lucu ya, kalau misalnya lagi yang marah gitu ngejar. Soalnya aku pernah ya tempat wisata gitu. Terus aku baru beli minum, baru aku beli, belum aku buka, dia ambil monyet. Kasihan sekali. Gitu kan, kan tuh udah bisa buka loh tapi. Iya kalau monyetnya nakal. Oke, lanjut ke ngomongin monyet nih. Selanjutnya ini ada Pantai Lumban Silitong Balige. Nah, lokasi ini sekitar wisata danau. Ternyata juga terdapat pantai yang tak kalah menarik untuk dikunjungi. Pantai itu bernama Lumban Silitong Balige. Pantai ini berada di dekat Desa Lumban Silitong, Toba, Samosir. Di sini, sobat-sobat bisa mendapatkan panorama tepian Danau Toba lengkap dengan deretan kafetaria yang bisa dicoba. Nah, di tempat ini nih, sobat-sobat bisa melihat kemahiran anak-anak desa menyelam.
Biasanya pengunjung akan melempar koin ke dalam danau, kemudian anak-anak tersebut dengan sigap menyelam untuk mendapatkan koin-koin yang sudah dilempar oleh pengunjung. Oh itu kayak kalau kita naik kapal terus ya, kita deh. lempar-lempar koin pada ngambil Betul, gitu ya? kayak gitu. Berarti pinter-pinter ya sebenarnya mereka ya kan nyelam sambil ngambil koin gitu. Ya karena kan mereka emang Emang dilatih untuk itu kali ya? Enggak bukan ya? lah, itu emang udah jadi kegiatan rutin yang bisa menghilangkan penat anak-anak di sana gitu. Makanya jadi jago-jago Ternyata berenang. tuh emang di Danau Toba itu tempat wisatanya banyak. Banyak, iya. Jadi di udah sekitaran bisa Danau paketan Toba. gitu ya. Jadi nggak cuma ke Danau Tobanya doang, tapi kalian bisa mau di perjalanan udah ada wisatanya, mau ke deket-deketnya juga ada bukit-bukitnya gitu. Betul. Nah, itu tadi beberapa tempat wisata yang bisa sobat-sobat kunjungi ketika sobat-sobat berkunjung ke Danau Toba. Jangan lupa untuk datengin ya beberapa tempat wisata yang udah tadi sobat sebutin supaya kalian juga bisa merasakan indahnya Danau Toba itu seperti apa. Atau kalian udah pernah ke sana dan kalian mau berbagi cerita gitu, sharing ke kita, kalian bisa komen juga di bawah ini. Jangan lupa buat subscribe, like, dan juga share video-video kita. Plus, Nyalakan lonceng notification supaya kalian nggak ketinggalan tayangan-tayangan dari kita. Saya Mary Anggia, Nadia Prameswari. pamit undur diri. Sampai jumpa.